Seorang mahasiswa UPN Surabaya dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Welirang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban dilaporkan hilang saat hendak turun dari Gunung Welirang 3 hari lalu. Suara itu ngerintih, minta tolong. Lalu kemudian dia sempat berbicara, "Pak, kalau misalnya Bapak tahu kabar beberapa hari yang lalu itu ada pendaki mahasiswa yang hilang di Welirang, itu salah satunya adalah saya." Saya dengar juga Mas Jamie ini sempat dituduh ya? Ya, bukan dituduh ya, diduga melakukan pembunuhan terhadap Inop. Ya, praduga tak bersalah ya. Bu, Ibu enggak usah khawatir. Bagaimanapun keadaannya, saya akan tetap cari Inop sampai ketemu. Karena berangkat berdua, pulang harus orang dua. Bagaimanapun keadaannya, saya tidak akan pulang. Saya bantu cari Inop. Dari situ sudah orang tuanya sudah nangis, kakaknya yang perempuan itu sudah nangis, ayahnya itu sempat meluk saya. Welirang sering diartikan mempunyai makna yaitu belerang, di mana Gunung Welirang itu merupakan salah satu gunung berapi yang aktif dan masih ada juga tuh aktivitas penambangan belerang di sana ya. Tapi gue nggak tahu ya sekarang itu masih ada apa enggak. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang mempunyai tragedi, sempat tersesat selama kurang lebih 12 hari di Gunung Welirang, dan ini tuh dulu juga sempat viral banget, ada di berita. Langsung aja kita sapa. Halo, Mas Jamie. Iya. Makasih udah mau cerita di RJL ya, Mas. Siap, sama-sama, Mas. Saat itu katanya sempat 2 kali jatuh juga ke air terjun. Iya, teman saya itu menjatuhkan diri dari air terjun itu 2 kali. Waktu dia sudah menemukan arah turunnya mata air, dia tersesat di jalur mata air. Ini mendaki gunung itu cuman berdua ya saat itu? Berdua. Karena misinya pada waktu itu juga bukan mendaki sebenarnya, tapi kita lebih cenderung ke project untuk menyelesaikan tugas akhirnya teman saya itu. Oh, tugas kuliah. Iya. Dan kisah ini tuh viral masuk berita ya saat itu, Mas? Iya, sempat masuk di beberapa stasiun TV juga. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Jamie ya. Nah, Paralang sama RJL Satset kemarin itu banyak banget yang request ke gua, sampai DM juga, "Bang, tolong dong undang cerita pendaki lagi, Bang, angkat kisah pendaki yang tersesat lagi." Nah, masalahnya guys, gue pengen aja sih, cuman ya kan nggak semua orang yang tersesat itu mau menceritakan kisahnya ya. Dan buat lo yang bilang kalau cerita ini settingan, tolong jangan disamain semua. Kalau misalnya, nih gue bilang misalnya ya, ada satu podcast horor misalnya dia settingan, bukan berarti yang lain itu juga settingan. Karena nyari narasumber itu susah, bos. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum dimulai gue pengen ngasih tahu kalau misalnya kalian pengen beli baju-baju RJ5 nih, kita lagi open pre-order, tinggal 2 minggu lagi. Jangan sampai kalian ketinggalan, bisa beli Shopee, Tokped, atau langsung ke WA. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Jamie boleh diceritain awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya itu berawal dari kita mau mengerjakan proyek tentang pembuatan buku Jalur Belerang Indonesia yang akan jadi tugas akhirnya teman saya itu. Jadi kita awal naik itu, kita prepare kamera dan lain-lain itu, kita awal naik itu tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember itu kita berangkat dari Surabaya. Nah, di situ sudah mulai ada kejanggalan. Jadi pada waktu kita prepare kamera itu Ino ini beberapa kali bilang, "Bang, ini siapin yang matang. Ya, siapa tahu nanti kita itu ini jadi bukti dokumen kita yang terakhir." Terus habis itu, udah jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, kita mau ke alam bebas, jangan kayak gitu. Dia cuma ketawa aja. Lalu sudah, kita prepare, kita berangkat.
Di perjalanan kita sempat di daerah Sidoarjo itu, kita juga sempat berhenti untuk makan. Makan pun seperti itu, dia bilang, "Bang, makan yang kenyang. Siapa tahu besok kita sudah dari atas kita nggak bisa makan lagi." Wih, kamu nggak mau ngomong sekali lagi kayak gitu, kita pulang saja. Saya bilang kayak gitu. Pulang saja. Nggak lah bang, bercanda. Ini sudah nyampe di pos. Nih sebentar bang, ini gue nggak briefing lu suruh bilang kayak gini kan ngarang? Enggak lah. Memang kejadiannya seperti itu. Kalau mau Inok nih temen apa bang? Itu teman kuliah tapi kita beda fakultas. Cuman kita punya hobi dan passion yang sama lah di fotografi, di dunia hobi juga. Oke. Lalu Setelah itu kita nyampe di pos pendakian. Welirang itu juga pada waktu itu kalau nggak salah sekitar pukul 9 ya. Tanggal 20 pukul 9. Itu dia ngurusin perizinan dan lain-lain. Lalu kemudian saya cek lagi kamera dan lain-lain, kesiapan kamera dan lain-lain, takutnya ada yang tertinggal atau bagaimana. Sampai akhirnya setelah itu kita kumpul lagi, udah mau naik ke atas. Dia minta difotoin, waktu itu masih zaman BBM ya. Dia minta difotoin pakai BlackBerry-nya dia, mau dibuat DP, profil picture-nya. Sudah saya fotoin, dia update status pakai foto itu, menjauh dari peradaban, gitu. Jadi seperti seolah-olah itu dia sudah terasa sejak awal berangkat itu sudah terasa akan terjadi sesuatu gitu. Lalu kemudian kita naik, kita memang karena untuk 5 hari ya, jadi kita itu benar-benar prepare. Mulai dari ransum dan lain-lain. Ransum itu tugas saya yang bawa karena dia bawa kamera full set ya, waktu itu 2 body kamera, 3 lensa tele, 1 lensa kit, 1 lensa fix kalau nggak salah waktu itu. Jadi tasnya isi kamera? Isi kamera, iya, full. Jadi carrier-nya dia itu full isi kamera sama baju ganti aja. Kalau ransumnya saya yang bawa. Rencana 5 hari? Rencana 5 hari. Turun kita rencana itu tanggal 25 pagi. Setelah itu kita naik di perjalanan awal-awal itu sudah nggak ada sesuatu yang janggal ya. Lalu kemudian karena kita itu naiknya itu benar-benar santai, kita mau mengabadikan prosesi segala macam dokumentasi tentang penambangan belerang, jadi kita benar-benar santai sekali. Jadi kita naik jam 10 malam itu, kita naik nggak ada masalah sampai akhirnya kita pagi hari itu sempat kita ngecamp di perjalanan sampai akhirnya melanjutkan besoknya pagi harinya tanggal 21 paginya itu kita sudah ada di bawahnya pos 2. Jadi kita beristirahat itu tidak di pos 1 tapi di atasnya pos 1 sebelum pos 2 malam itu. Akhirnya kita lanjut lagi paginya. Pagi itu kita lanjut sampai kemudian kita. Ini kondisi gunung seperti apa di tahun 2012? Pada waktu itu vegetasi masih sangat rapat ya. Vegetasi masih sangat rapat, lalu kemudian pada waktu kita naik itu pun juga tidak ada kabut ataupun hujan pada waktu awal-awal kita naik. Welirang lewat jalur apa? Lewat jalur Tretes. Jadi yang full jalannya full makadam gitu, sampai dari atas. Wah, benar-benar menguras tenaga. Jadi setelah itu kita nyampe melanjutkan perjalanan nyampe di pos 2. Pos 2 itu namanya Kokopan. Di Kokopan situ itu saya sendiri minta rest lah waktu itu. Sekitar kurang lebih jam 12 atau jam 1 siang ya itu. Saya minta rest. Rest yuk di sini di Kokopan. Oh jangan bang, di atasnya Kokopan sedikit ini lagi aja. Teman saya itu si Ino itu jawabnya. Aku punya tempat yang oke buat bener-bener rest sampai akhirnya kamu itu bener-bener ngerasa nyaman di tempat itu. Wah aku penasaran, ayolah kita coba. Sampai akhirnya kita masuk di tempat itu. Jadi tempat itu memang agak tersembunyi. Jadi dia di balik semak itu ada tempat yang akhirnya sedikit menurun. Dan menurun itu seperti tanah lapang. Yang dimana di situ itu ada rumput, tapi rumputnya itu kayak terawat. Padahal itu kan di atas gunung, nggak mungkin ada yang merawat rumput. Jadi rumput itu tumbuhnya stabil segini, semuanya kayak tanah lapang gitu. Lalu di pojokan sebelah belakangnya itu ada tunggak kayu besar. Tunggak kayu itu bekas akar ya, bekas akar pohon besar yang di situ itu ngalir air. Jadi di situ itu ada tulisannya di tunggak itu, di tunggak pohon itu ada tulisannya petilasan Mbah siapa sih waktu itu, namun pakai aksara Jawa tulisannya. Jadi kita
benar-benar terlena di situ sampai akhirnya kita nggak tahu ini jam sudah mau jam 4 sore. Jam 4 sore akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Setelah dari tempat itu kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjut tempat perjalanan, di perjalanan itu dia sempat bilang, "Bang, kamu tadi di sana nggak kerasa apa-apa? Ya kerasa nyaman aja gitu. Kamu nggak dilihat-liatin sesuatu?" "Enggak," saya bilang kayak gitu. Karena di situ biasanya kalau orang yang baru, Bang, diliatin sama mbahnya itu. "Ah, mungkin kita karena masih siang aja," saya bilang kayak gitu. "Udahlah, jangan cerita yang aneh-aneh gitu." Karena pada dasarnya saya sendiri kalau misalnya sudah naik gunung, ya maunya yang logis-logis saja gitu. Nggak usah ada cerita-cerita seperti itu sampai akhirnya kita membuat mindset yang aneh-aneh. Akhirnya sudah kita lanjutkan perjalanan. Kita sekitar kurang lebih jam 5 ya. Itu kita mau masuk di kawasan Alas Lali Jiwo. Di mana Alas Lali Jiwo ini juga mitologinya sangat kental sekali. Jadi mitosnya itu siapa saja yang hilang di situ itu kalau nggak ketemu gila ya ketemu mati. Dan banyak beberapa larangan itu di sekitaran pendaki itu kalau misalnya kalau mau masuk Alas Lali Jiwo, kalau malam sekalian, kalau mau pagi sekalian, jangan dibatas antara matahari tenggelam di waktu maghrib. Jadi batas waktu-waktu matahari benar-benar tenggelam sehingga dari terang ke gelap itu enggak boleh katanya. Cuman ya waktu itu kita sudah ada nyampe di situ, kita mau kayak gimana lagi. Jadi akhirnya si Ino ini yang ada di depan saya, waktu itu dia di jalan di depan saya. "Bang, keluarin pisau tebas." "Kenapa?" "Ya apapun nanti yang lewat depan kita, nggak usah tedeng aling-aling, sudah tebas saja." "Apa itu?" "Ya nggak tahu, kita mungkin babi hutan atau harimau Jawa, macan tutul Jawa. Antara pardus itu kan masih ada di situ." "Oh, oke lah." Pada waktu kita udah mau prepare ini pisau tebas ini, kita di situ diserang badai, Mas. Kita diserang badai habis-habisan itu sekitar kurang lebih antara 2 jam. Sampai akhirnya kita masuk di Alas Lali Jiwo itu sudah gelap. Sudah gelap. Gak ada pendaki lain ya? Waktu itu enggak ada. Berdua aja? Iya. Di sepanjang jalur kita enggak menemukan pendaki lain waktu itu. Lalu kemudian itu udah kita melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kita di Alas Lali Jiwo itu, entah ini karena saya capek atau saya berhalusinasi, saya nggak tahu ya. Jadi ada beberapa kelebatan seperti kain putih di antara samping kiri kanan kita itu di sepanjang jalur. Sampai si Ino ini bilang seperti ini, "Bang, nggak usah senternya nggak usah ditaruh ke atas atau ditaruh ke arah manapun, sudah senter jalan saja." Karena saya yang sorot dari belakang, dia yang ada di depan saya. Sekelebat kayak gimana, Mas? Apa ya, kayak asap ya, iya kayak asap atau kayak kain putih yang transparan itu, kayak apa ya, kain kaca apa ya itu ya, ya kayak gitu itu. Sekilas itu kayak di sudut-sudut mata kita ini kayak ada yang lewat di antara pohon-pohon. Sampai akhirnya kita melewati itu. Sepertinya dia sudah ada agak lega karena kita nggak ngelihat itu lagi. Dia sendiri pun sudah agak lega. Lalu kemudian dia minta, "Bang, rest yuk, di depan ini tanjakan putus asa. Ini 2 kali tanjakan terus, ini naik terus, tidak ada putusnya. Oke lah, rest di sini aja." Sudah kita rest di situ. Kita sempat isap rokok lah. Kita taruh tas. Lalu kita mendengar suara jeep. Pikir kita itu jeep penambang belerang, karena memang pengangkutan belerang dari pos 3 untuk ke bawah itu memang diangkut memakai jeep, kendaraan jeep 4x4. Dan saya nggak notice bahwasanya itu sudah gelap, nggak mungkin ada jeep yang naik karena jeep yang terakhir naik itu biasanya jam 5 sore. Ini udah gelap posisinya? Sudah gelap. Jadi kedengar kita itu suara gemuruh mesin jeep itu kedengar. Karena pada waktu itu benar-benar sepi, jadi kedengar jelas lah suara jeep itu. Lalu nggak lama itu lampu itu terlihat, lampunya jeep itu terlihat seperti 2 gini goyang-goyang gini kayak lewat dari bawah itu. Kan kita di atas, lampunya itu ada di bawah, goyang-goyang gini. "Ah, itu Bang, sudah dekat." Ino bilang seperti itu. Akhirnya oke lah,
Yuk sebat yuk, kita sebat ya, ngerokok sebatang dulu lah. Sambil nungguin jeep, sambil ngobrol-ngobrol. Kok lama ya? Sampai 2 batang kok jeep ini kok masih di situ-situ aja gitu loh. Udah perasaan saya nggak enak udah. Yang tadinya loh makin deket tapi kok makin deket bukan nyalanya lampu gitu loh. Lebih cenderung dia agak ke orange kayak nyalanya lampu obor. Waduh, no, prepare yuk tas yuk. Prepare lagi yuk. Kenapa bang? Udahlah prepare lagi nggak usah nungguin jeepnya. Nggak lama makin deket kayak makin deket itu. Jadi yang tadinya 2 itu jadi 4. Habis jadi 4, ini jadi 6. Udahlah nggak usah tengok ke belakang yuk kita terusin aja lah naik. Jadi kayak bola api gitu? Hampir mirip seperti itu. Jadi tadinya itu nyalanya itu seperti lampu ya, lampu bolam itu kuning gitu. Tapi makin deket makin kesini kok suara gemuruhnya masih ada, cuma kok ini nyalanya jadinya kok seperti kayak api obor gitu loh. Kenapa bang? Udahlah, ayo kita ke atas aja lah, kita naik. Sampai akhirnya kita nyampe di pos 3 itu setelah dari itu tadi itu sekitar jam 9 lebih setengah 10 lah. Jam 9.30 kita mulai berdiriin tenda. Kita istirahat. Sambil kita cek lagi prepare kamera untuk besok harinya. Lalu kemudian sudah kita beberapa hari di situ mengabadikan momen penambangan belerang tentang penimbangannya. Lalu diangkut pakai jeep itu di pos 3 itu. Pos 3 itu namanya pondokan mas. Jadi pondokan itu tempat pondoknya para penambang. Jadi dia itu stay-nya di situ untuk 1 minggu. Nanti turun untuk ambil bekal terus naik lagi. Jadi penambang itu stay-nya di situ ada gubuk-gubuk. Jadi kita itu mendirikan tenda di antara gubuk-gubuk itu, gubuk-gubuknya penambang. Sampai akhirnya kita waktu itu mendekati tanggal 24 ya, tanggal 23 itu ada ada pendaki, kelompok pendaki dari Jogja. Itu dia yang ingin naik Arjuna Welirang. Malah mereka itu akhirnya sempat datang ke tenda kita karena pada waktu itu juga hampir tidak ada tenda ya di pos 3. Karena mendekati bulan Natal mungkin ini sudah mulai banyak yang datang. Waktu itu dia nyamperin ke tenda saya. Mas, ini saya mau ke Arjuna Welirang. Paling enak Arjuna dulu atau Welirang dulu ya? Mendingan Arjuna dulu aja mas. Si Ino ini menyarankan seperti itu. Malah anak-anak yang ini tadi yang agak nggak tahu trek dibuatkan peta buta sama si Ino teman saya ini. Nanti sampean ngelewatin ini, nanti ngelewati lembah Kijang 1, lembah Kijang 2, nanti sampai ambil air di sini dan lain-lain. Sampai itu detail petanya itu sudah. Berarti saya enggak khawatir, berarti dia tahu jalur, saya gitu. Saya lihat ini berarti dia tahu jalur. Kalau dia sudah bisa membuat peta buta untuk orang lain seperti itu, saya enggak khawatir. Oke. Sampai akhirnya kita tanggal 24-nya itu pagi hari kita naik untuk mengabadikan proses penambangan belerang. Hari keempat, lalu kemudian kita itu sudah prosesi di sana mengabadikan proses penambangan dan lain-lain. Malah kita waktu itu juga sempat ada sedikit gesekan dengan penambang karena penambang tidak memperbolehkan si Ino ini untuk mengabadikan nyalanya belerang pada waktu pertama kali keluar itu. Karena ditakutkan sewaktu-waktu dia bisa blow up. Jadi pada waktu blow, ini asap yang keluar dari situ. Nah, asapnya ini yang bahaya. Karena pada waktu itu Ino ya, nyuri-nyuri mungkin ya, nyuri-nyuri kesempatan sampai akhirnya dia masuk, dia ambil foto. Dan terjadi, meledak. Boom! Asap itu keluar, sambil dia itu keluar dari arah sumur belerang itu sambil muntah-muntah gitu. Karena baunya benar-benar menyengat mas waktu itu. Sampai saya waktu itu pakai masker gas. Wah, akhirnya penambang di sekitaran situ mulai, aduh mas jangan kayak gini kan sudah diingetin kayak gini. Iya pak, ngapunten ya pak, saya minta maaf saya sebesar-besarnya, saya nggak akan ulangi lagi, oke lah. Akhirnya kita rest, akhirnya di situ dia juga, bang, yuk foto lagi yuk kita berdua pakai tripod. Ngapain gitu? Orang dua cuman cowok-cowok foto berdua selfie pakai tripod kan aneh gitu. Udah lah nanti aja, nggak apa-apa bang. Nanti siapa tahu jadi foto yang terakhir buat kita berdua. Weh, mulutmu ngomong kayak gitu lagi saya gitu. Mulutmu jangan ngomong kayak gitu lagi lah aku gitu.
Enggak bang, ayolah, tolong penuhi permintaanku ini. Oke, kita ambil foto berdua. Setelah sudah kita 2 atau 3 kali jepretan sudah kita foto berdua. Lalu dia diminta difotokan sendiri dengan membawa set kameranya itu tadi. Bang, fotoin ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya kamu kepisah sama aku, ini jadi foto terkenangan kita. Udahlah, nggak usah pakai embel-embel seperti itu. Kalau foto aja gitu loh. Kan omong-omongan itu adalah doa ya. Udah akhirnya saya foto pakai kamera saya waktu itu. Kalau yang 2 orang itu pakai kameranya Ino. Sudah, kita melanjutkan perjalanan. Nah di sini awal mula dia hilang ya. Kita melanjutkan perjalanan turun untuk kembali ke tenda karena tenda kita kan di pos 3. Kita itu ada di atas pos 3 di Sumur Belerang ya, mendekati puncak. Kita turun sudah melewati Edelweiss itu, padang Edelweiss itu, lalu kemudian menurun lagi melewati batas vegetasi antara tanaman manis rejo dengan pinus. Jadi di bawah sudah mulai ada pinus-pinus sudah kelihatan. Itu jalurnya itu kayak V gini mas. Jadi kalau digambarkan itu mulai dari atas tanah lapang yang Edelweiss itu turun, tek gini terus turun lagi gini. Kalau saya bilang letter V ya, letter V terus turun lagi gini. Untuk turun yang kedua kalinya ini baru di sini itu tanah lapang, batas vegetasi pinus itu tadi. Setelah yang dari yang pertama ini yang letter V yang pertama ini, itu dia radius sekitar 50 meteran lah dari saya. Saya ada di belakang, dia ada di depan. Karena pada waktu itu dia pamit, bang bawaanku agak berat, agak terasa berat. Kalau misalnya aku pelan-pelan aku malah makin capek. Belum lagi besok kita harus turun. Oke lah kamu duluan silahkan. Jam berapa mas? Itu kurang lebih antara jam 12:30. Oh siang? Iya siang. 12:30 siang. Sudah kita akhirnya melewati letter V itu tadi, yang pertama itu tadi, ketemu sama 3 orang penambang yang akan turun juga dengan membawa gerobak belerangnya itu. Itu saya tahu Ino pada waktu melewati 3 orang itu dia menyapa ya. Nun sewu pak, permisi gitu itu sambil menyapa gitu. Saya dengar Mas Ian. Tapi saya tidak mendengar balasan balik dari 3 orang ini. Dan sepertinya orang-orang 3 ini juga dalam keadaan yang benar-benar mematung seperti Frozen, nggak ngobrol satu sama lain. Begitu saya lewatin itu juga seperti itu. Jadi setelah di Ino itu lewat, dia lompat ke jalur yang bawah. Lompatnya itu kayak meja ke sini, nggak sampai 1 meter lah. Terus juga jalannya itu agak lebar, nggak mungkin sampai kepleset. Lompat dia, blek. Kedengar lompat itu karena di tas kita masing-masing ada lonceng ya. Saya dengar kling gitu itu loncat. Dan saya juga kelihatan. Lah, dari situ itu suara lonceng itu semakin kayak jauh. Dan itu temponya cepat. Ting kling kayak orang lari. Nah, di situ itu saya lari anak ini. Saya kejar akhirnya saya juga melewati 3 penambang ini. Saya juga nyapa. Itu pun saya juga nggak dengar balasan dari mereka. Malah saya itu sempat noleh sedikit gini ini di sudut mata saya. Mereka itu juga nggak saling ngobrol, bener-bener diem terus mukanya itu kayak tanpa ekspresi tuh, dingin banget lah. Terus saya cuek ya nggak ngurusin itu, saya ngekejar suara loncengnya tasnya Ino ini. Kok makin nggak kelihatan visualnya? Suara lonceng makin lama itu makin pelan, kayak makin jauh. Aduh, nggak asik ini. Kalau bercanda nggak asik lah kalau kayak gini. Mana cuman berdua dan nggak ada pendaki lain waktu itu. Sudah akhirnya saya kejar sampai akhirnya ke tanah lapang itu, ke batas vegetasi pinus. Dari situ tuh ada beberapa kayak sumur-sumur katanya sih, kalau katanya orang-orang situ penambang kayak bekas jebakan menjangan Jawa. Saya tuh takutnya itu dia terperosok di situ. Saya sempat nyariin di area itu sekitar kurang lebih 20 menit. Ayo Lano keluar, nggak usah bercanda kayak gini, nggak lucu gitu. Gak ada jawaban sampai akhirnya ya sudahlah saya turun aja lah. Siapa tahu dia sudah ada di tenda. Saya turun tapi akhirnya hujan deras. Nggak ada mendung, nggak ada apa-apa, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras, saya sempat teduh. Kurang lebih sekitar 40 menitan lah, 40 menit sampai 1 jam tuh saya teduh. Sampai akhirnya saya melanjutkan perjalanan ke pos 3 sendirian. Dan sesampainya di pos 3 waktu itu
di tenda. Karena yang keluar terakhir tenda tadi pagi itu adalah saya yang mengunci tenda, resletingnya juga saya yang kunci. Jadi saya masih ingat betul tatanan tenda ini seperti apa loh. Ini tatanan tenda ini masih seperti tadi gitu loh. Masih seperti pada waktu saya tinggalkan terakhir kali. Berarti Ino ini belum nyampe di tenda. Akhirnya saya buka beneran di dalam tenda pun juga tatanannya juga masih seperti itu gitu. Belum ada apa tasnya Ino atau apa, enggak ada di situ. Jadi saya buka tenda, saya sempat rest sebentar, 30 menitan sambil naruh tas, nyopot jaket. Sampai akhirnya saya sudah mulai ada rasa gelisah ya, khawatir. Saya keluar dari tenda. Saya tanya ke bapak-bapak yang turun menambang. Pak, boten ketinggal rencang kula sing kemarin itu sama saya ada di sini. Ndak kelihatan teman saya yang kemarin itu sama saya ada di sini. Saya tanya seperti itu sama bapaknya. Oh, temannya sampean yang itu Mas, yang rambutnya ikal, kulitnya kuning itu, yang kurus. Nggih Pak, saya bilang gitu. Iya Pak. Ndak tahu itu Mas. Tadi kan sama sampean di atas di pos itu di Sumur Belerang. Ya, memang sama saya, cuma di perjalanan turun itu kita terpisah. Dia ada di depan saya kok. Sampai sekarang belum balik gitu loh. Sampai akhirnya ya sudah Mas, mungkin masih mau ambil gambar foto-foto yang lain karena matahari terbenamnya itu bagus di tebing yang sebelah sana. Pak penambangnya itu bilang seperti itu. Oh iya mungkin Pak. Sampai akhirnya itu menjelang petang. Sekitar jam 5 sore lah, jam 5 mau setengah 6. Bapak-bapak yang saya tanya tadi itu sudah sampai habis mandi, habis bersih-bersih, sampai keluar lagi dengan pakai sarung, pakai kaos. Mas, temannya sudah balik? Belum itu Pak, belum balik. Walah, soalnya kayaknya di atas sudah mau hujan, ini mendungnya gelap ya. Iya Pak, tadi saya juga kehujanan di atas, saya bilang kayak gitu. Sudah, akhirnya beneran hujan deras. Sekitar pulang lebih jam 6, setengah 6 atau jam 6-an lah. Jam 6 itu hujan deras. Hujan deras sekali sampai, waduh, nggak kedengar suara apa-apa. Sampai akhirnya saya itu dipanggil sama bapak-bapaknya yang pondokannya di depan tenda saya itu. Sambil teriak-teriak, Mas. Saya buka tenda. Gimana, ada apa Pak? Sini Mas. Daripada hujan-hujanan sendirian, sini masuk di pondokan. Saya lagi ngerebus singkong. Oh iya Pak, terima kasih. Nggak apa-apa, ayo kesini cepetan. Saya akhirnya lari, nyebrang gitu, masuk ke pondoknya bapak itu. Saya dipersilahkan makan singkong, minum teh hangat. Dia sendiri aja tuh? Sendiri Mas, sendiri sama Pak penambangnya ini. Sampai akhirnya tuh kita ngobrol-ngobrol, lalu kemudian hujan itu reda. Hujan reda, enggak lama dari hujan reda itu saya tuh kedengeran kayak suara gending Jawa itu. Kayak apa ya, kayak gamelannya orang wayangan. Itu. Samar-samar tapi sesekali itu terdengar jelas kayak kena angin, terus tiba-tiba suaranya itu agak kenceng, terus habis itu meredu lagi. Saya tanya sama bapaknya, Pak, siapa Pak yang punya gawe penduduk sekitar sini yang di bawah? Karena kan pada waktu itu yang saya tanya adalah kebetulan bapaknya itu domisilinya juga daerah situ juga. Dari kecamatan, dari kelurahan Pecaluan. Saya tanya, bapaknya cuman senyum, gak enak gitu. Terus sampai situ enggak lama, dia tanya, Mas, jenengan sudah berapa hari di sini? Masnya itu sudah berapa hari di sini? Tanya gitu. Ini mau hari kelima Pak. Selama sampai 4 hari di sini, apakah sampai kedengar suara adzan? Saya mikir, loh, iya, adzan aja nggak dengar loh kita. Terus gending ini tadi suara bukan dari bawah berarti kan? Loh, enggak Pak, mboten kepireng adzan. Iya Pak, saya nggak dengar adzan. Lah, kalau adzan aja nggak dengar Mas, apalagi orang punya gawe. Kan ya nggak mungkin kedengar sampai dari sini. Duh, tapi bapaknya denger nggak sih kalau sini tuh ada suara yang seperti ini? Enggak Mas, saya dengar.
Ya ini saya akhirnya sekarang merasa khawatir gitu. Khawatir dos pundi Pak, khawatir bagaimana maksud Bapak, saya bilang kayak gitu. Gini Mas, jadi mitologinya, mitos yang berkembang ya di masyarakat situ itu kalau sudah seperti ini kalau sudah sampai terdengar seperti ini yang bahu rekso itu lagi ngunduh mantu dalam istilah Jawa kan berarti si pihak perempuan yang punya gawe. Saya takutnya itu Mas, teman sampean itu disukai oleh beberapa penghuni dari Gunung Welirang Arjuna. Sampai akhirnya sekarang dia tidak balik dan sekarang kita terdengar seperti ini. Waduh, itu saya sudah langsung ngomong apa ini saya sama orang tuanya. Yang ada di pikiran saya pertama cuma itu Mas. Lalu bagaimana kalau seandainya ini benar gitu loh. Lalu apa yang harus saya lakukan? Akhirnya sudah. Tapi saat itu masih percaya ini mitos doang kali gitu? 50% iya Mas. Cuman karena kepikiran kita mendengar ya? Karena kita mendengar secara langsung. Kepikiran juga kata orang situ iya. ya? Akhirnya ke arah, kita juga mikir ke arah situ. Wah jangan-jangan bener nih gitu loh. Karena belum balik-balik nih si Inok. Belum balik waktu itu sekitar sudah jam 10-an Mas. Jam 10 malam, jam 11. Ini jam 10 malam? Iya, jam malam itu. Sampai akhirnya bapaknya itu udah Mas enggak usah kembali lagi ke tenda. Kayaknya mau hujan lagi. Karena ini udah kedengar suara petir, udah Masnya istirahat di sini aja. Oh enggak Pak, saya balik saja ke tenda. Karena siapa tahu teman saya tiba-tiba kembali dengan basah kuyup atau butuh bantuan atau bagaimana. Kalau saya di sini saya nggak tahu. Oh ya udah kalau memang seperti itu Masnya, pun silakan. Tapi nanti kalau misalnya Masnya butuh bantuan langsung ya ke tempat saya, nggak saya kunci pondokan saya. Oh nggih Pak, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya kembali ke tenda Mas. Nggak lama saya kembali ke tenda itu, saya sudah pikiran macam-macam tapi nggak bisa berpikir jernih ya. Harus menghubungi siapa apa yang harus pertama kali saya lakukan. Masih kalut. Sampai akhirnya sekitar jam 12-an lah, setengah 12 atau jam 12 itu hujan deras lagi. Hujan deras lagi itu pintu tenda itu masih saya buka. Hujan deras itu pintu tenda saya buka, saya nyalakan kompor. Karena bekal kita waktu itu memang benar-benar dihitung ya, benar-benar prepare. Jadi bekal itu tinggal berdua. Itu satunya itu mie instan rasa soto, yang satunya lagi itu bubur instan. Itu dua. Terserah lah kalau misalnya, bayangan saya itu terserah lah kalau misalnya dia tiba-tiba datang dengan kondisi basah kuyup dan lapar, terserah dia mau makan yang mana. Saya sudah nggak mikir, saya itu sudah kasihan anak ini kalau seperti ini beneran kasihan gitu loh. Sampai kayak linglung lah saya gitu. Hujan deras, tenda nggak ditutup dan lain-lain sampai akhirnya basah, air itu sudah masuk ke dalam tenda. Sampai akhirnya ketemu pagi hari lagi, bapaknya ini keluar yang penambang itu bersiap mulai naik lagi jam 5:30. Mas gimana temannya sudah balik? Belum Pak, belum. Duh Masnya kemarin gimana tidurnya? Saya belum tidur sampai dengan saat ini. Saya masih nunggu dia kembali. Wes gini aja Mas, sudah jenengan sekarang istirahat, saya bantu cari di atas nanti. Seperjalanan saya mau nambang ini sampai nanti saya pulang nambang coba saya cari sama teman-teman yang ada di sini. Akhirnya sempat manggil beberapa temannya, 3 atau 4 orang itu bapak itu. Ceritain masih kilo gini lah. Tadi malam itu kedengeran kayak gini, awakmu gak kerungu tak gitu. Kamu gak denger gak? Jadi dia memastikan suara itu ke temannya, sama-sama penambang. Lalu ada obrolan di antara mereka yang saya itu gak denger bagaimana jelasnya. Akhirnya sudah, gimana Mas? Nanti saya cari gitu. Itu ya. Yang dipikir sama Mas Jamie tentang Inok tuh, Inok mana gitu? Bayangan saya waktu itu Mas ya. Bayangan saya waktu itu dia terpleset, tidak sadarkan diri. Yang saya takutkan cuma itu. Kalau orang terpleset sampai cedera, sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri, kan ini untuk di atas kan rawan sekali untuk ke arah kematian. Kalau tidak tertolong secara cepat. Pikiran saya cuma itu Mas.
Tapi Mas Jamie sempat nyari juga atau? Akhirnya saya nyari. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Jam 8 pagi setelah hujan deras tuh? Enggak, hujan derasnya kan malamnya. Itu paginya itu sudah cerah. Bapak-bapak penambang ini sudah naik jam 5:30 itu. Saya akhirnya jam 8 itu juga naik. Nyari di titik 0 dia terakhir kali terlihat oleh saya. Sampai saya itu memastikan di sekitar situ itu tidak ada bekas terperosok, tidak ada bekas tatanan batuan ini, tidak ada yang longsor, tidak ada yang tanaman yang patah-patah mengarah ke bawah. Itu nggak ada gitu loh. Sampai akhirnya saya nyari lagi ke atas ke arah sumur belerang. Ketemu lagi sama bapak itu. Gimana mas? Belum pak, belum ketemu. Saya mau cari lagi ke bawah. Akhirnya saya ke bawah lagi. Satu hari itu nggak ketemu sampai akhirnya saya punya inisiatif aku harus menghubungi teman-teman yang ada di Surabaya. Teman-teman sama tongkrongan kita yang pernah naik Arjuna Welirang ya. Aku harus minta bantuan. Pada waktu itu mas hampir tidak ada sinyal ya selama kita ada di sana itu 4 hari. Tapi kenapa pada waktu saya punya inisiatif seperti itu mendadak itu saya setelah nyari yang pertama itu mendadak sekitar pukul 4 atau pukul 5 itu sinyal itu penuh. Sinyal BlackBerry saya itu penuh. Di situ saya kesempatan buat ngirim message ke teman-teman yang ada di Surabaya. Tolongin saya segera naik Arjuna Welirang karena Ino hilang. Ini sudah mau 2 kali 24 jam. Siapapun yang menerima pesan saya ini segera balas. Sudah itu terkirim tapi tidak ada balasan. Sampai akhirnya jam 9 malamnya. Ada beberapa teman yang balas dan telepon. Dan sepanjang antara jam 5 sampai jam 9 ini tadi sinyal itu hilang lagi mas. Di mendekati jam 9 itu sinyal ada lalu telepon masuk, BBM masuk. Kamu serius Ino hilang? Iya serius Ino hilang. Cepat bawa ke sini karena saya sudah nggak mampu lagi bawa barang-barang 2 orang untuk turun. Kalau cuma 1 orang, saya butuh teman untuk bantu ngangkut barang-barang bawaan ini. Dan saya minta tolong bawain ransum karena bekal sudah habis. Akhirnya oke, deal, mereka berangkat. Sinok itu ngebawa tas yang kamera doang? Iya, isinya? Kamera dengan roti Mari Regal itu isi 5 biji sama rokok kretek sisa 3 batang bersama bungkusnya. Ya. Sampai akhirnya teman-teman itu ngabarin jam 12 itu sudah ada di bawah. Kita sudah ada di pos perizinan. Kita sudah mulai mau start naik ke atas. Saya sempat balas waktu itu, Mas tolong laporin sekalian kepada pos perizinan bahwasanya di atas ada yang hilang. Mereka akhirnya bilang nggak bisa kalau yang laporan bukan kamu. Ini saya sudah nyampaikan tapi nggak ditanggepin gitu loh. Jadi yang laporan harus kamu sendiri, rekannya. Waduh, berarti besok ini Mas Ian kalau misalnya kalau saya yang harus laporan. Wes lah ini ayo. Yang penting kita naik ke sana dulu nanti diberesin di bawah kata teman saya seperti itu. Akhirnya mereka start naik jam 12 malam. Mereka nyampe itu jam 10 pagi di pos 3 akhirnya. Di pos 3 nyampe mereka jam 10 pagi. Akhirnya ada inisiatif dari teman saya yang satunya itu untuk bongkar tenda. Terus yang waktu itu dijemput 5 orang. Yang satunya bongkar tenda, yang 4 kita naik ke atas lagi nyari ke titik 0 dia hilang. Di situ juga ada kejanggalan lagi. Pada waktu kita nyari di titik 0 dia hilang. Teman saya itu ingin tahu, lompatnya dia itu dari mana? Dari sini ke sini loh, saya bilang kayak gitu. Dari sini ke sini. Lah ya jauh dari jurang kan, jauh dari apa-apa, jalurnya juga cukup lebar. Terus kemana gitu. Kita sempat nyari di situ tiba-tiba nggak lama lah sekitar 20 menitan kita cari-cari bekas-bekas apa yang mencurigakan itu. Kabut hitam mas.
Kabut hitam itu tiba-tiba datang kayak ngelingkar gitu di kawasan itu. Udah ketutup. Sampai saya ngobrol dengan teman-teman saya yang pada waktu itu nyari di tempat itu sampai harus pakai senter. Karena nggak kelihatan sama. Jarak pandang itu cuma 1,5 meter mungkin. Dan itu kabutnya kabut gelap. Ya kesini yuk. Daripada ada yang hilang lagi, jangan sampai lah. Ayo ikutin nakoda lampu senterku ya. Yuk kumpul di sini ya. Setelah kumpul, kita masing-masing pegangan, sama-sama pegangan, kita cari jalan untuk turun ke jalur itu. Ternyata nggak lama, nggak jauh dari situ itu, kita sudah keluar dari area itu. Kabut itu cuma ada di situ. Jadi kelihatan, kita lihat dari bawah gini, kelihatan kabut itu cuma melingkar di daerah situ aja. Oh, ya sudahlah, ayo kita turun, saya bilang kayak gitu. Ke tenda nih? Iya, kembali lagi ke tenda sudah dibongkar, oke akhirnya kita prepare, kita turun. Oh. Ini udah berapa hari kejadian si Inok hilang itu? Itu 2 hari, Mas. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari, siang harinya itu sudah masuk 2 hari, sudah 2 kali 24 jam. Akhirnya di perjalanan turun, kita ketemu dengan ini tadi, pendaki yang dari Jogja yang turun dari Arjuna. Loh Mas, kemana temennya? Hilang Mas. Saya bilang, loh masa hilang, orang dia bisa buatin kita itu peta buta kok dia hilang gitu loh, kan gak masuk akal. Nggak tahu Mas, hilangnya itu aneh. Hilangnya itu di depan saya bilang kayak gitu. Waduh, terus gimana Mas? Ini saya mau turun Mas, saya mau laporan di bawah. Ya udahlah Mas, ayo saya bantu, dia bilang kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu teman saya yang ngesar saya waktu itu ada yang dislokasi lututnya. Jadi teman saya itu akhirnya ditandu sama teman-temannya dari Jogja ini. Untuk langsung turun. Nah itu turun sampai akhirnya dari bawah kita laporan. Prosesi SAR juga dimulai malam itu juga akhirnya karena sudah lewat dari 2 kali 24 jam. Akhirnya sebagian teman saya yang jemput saya itu tadi saya suruh pulang untuk kabarin ke keluarganya. Yang 2 orang lagi saya suruh stay di sini untuk nemenin saya. Pada waktu saya diintegrasi dan kronologi dan lain-lain. Akhirnya besoknya orang tuanya Inok ini datang. Besoknya orang tuanya Inok datang, saya sudah nggak kuat lihat raut mukanya si ibunya. Saya samperin duluan Mas, Bu, ibu nggak usah khawatir, bagaimanapun keadaannya, saya akan tetap cari Inok sampai ketemu. Karena berangkat berdua, pulang harus orang tua, bagaimanapun keadaannya. Saya tidak akan pulang, saya bantu cari Inok. Dari situ sudah orang tuanya sudah nangis, kakaknya yang perempuan itu sudah nangis, ayahnya itu sempat meluk saya. Ini sebentar lagi saya mau naik lagi untuk menyiapkan tempat SAR yang ada di sana, pos SAR yang ada di atas. Itu juga proses SAR juga beberapa kali itu ada kejanggalan. Mulai dari itu SAR yang paling mengesankan itu SAR di hari ke-4 ya. 4 ya. Di hari ke-4 ke-5. Itu aduh. Kenapa tuh? Di hari ke-4 itu saya itu ikut dengan seru berapa itu ya, kalau lupa saya serunya seru berapa. Jadi dia itu satu tim anak Malang semua, dia bawa anjing. Dan anjingnya ini sudah berprestasi dalam mencari orang-orang hilang. Waktu itu kita nyusur di kayak bekas aliran air bah di antara tebing dan tebing gitu. Itu kita dengar suara rintihan. Itu siang hari loh Mas. Kita tuh dengar suara rintihan, kayak orang kesakitan, gitu. Duh, Mas, ini suara temanmu bukan? Sepertinya iya kok kayak suaranya cowok gitu, cuman nggak jelas samar-samar. Dan si anjing ini tiba-tiba itu ingin berontak gini. Terus akhirnya sama, wah kayaknya si yang punya anjing itu bilang gini, wah kayaknya ini beneran Mas temennya sampean ini. Ini sudah, udah dilepas akhirnya anjing ini. Dilepas itu dia lari. Jadi dia tuh lari sampai akhirnya jalan itu nikung ke arah kiri gini. Sret. Itu kita kejar, belum kita sampai di tikungan, anjing ini sudah lewat duluan kan di tikungan. Anjing ini tiba-tiba kembali dengan ketakutan gitu. Ketakutan kayak anjing yang ketakutan terus
sembunyi di kakinya tuannya gitu tuh. Gitu. Lulu. Saya gini, waduh, khawatir saya. Aduh, macan tutul ini. Apa yang lebih besar daripada anjing yang ditakuti oleh anjing kan? Kalau enggak binatang buas yang lebih besar daripada dia. Wah, macan tutul ini. Yuk pelan-pelan ayo mas. Iya mas. Kita coba susur pelan-pelan. Sampai akhirnya kita ngelewatin tikungan itu loh. Kok nggak ada apa-apa. Tapi ada semak belukar yang nutupin mas. Semak belukar itu nutupin gini ke arah dari sampingnya tebing ke arah bawah gini. Saya coba tebas si ini tadi, semak itu tadi. Ternyata begitu ditebas ini jatuh. Bawahnya kayak sumur. Kayak bekas patahan ya. Patahan lereng lah. Kayak sumur, jadi semak itu langsung jatuh. Dan suaranya lama jatuhnya, brak gitu. Wah, untunglah kita nggak lewat sini. Lewat di situ sudah hilang semua. Nah, akhirnya kita naik itu masih nggak ada masalah. Malam harinya, akhirnya kita di pos evaluasi di pos 3 itu di pondokan itu kita akan ada pos evaluasi untuk tim SAR yang ada di atas. Jadi selama tim SAR itu mas, selama proses SAR itu ada 13 SRU. Yang SRU 11 sampai 13 itu ada di atas di batas vegetasi. Yang SRU 1 sampai 10 itu ada di pos 3. Jadi pada waktu evaluasi yang hari itu di hari keempat itu diturunkan semua, kita evaluasi besar di situ. SRU yang ada di atas itu tanya kepada SRU-SRU yang ada di bawah. Apakah kemarin itu mengirim salah satu anggotanya untuk bergabung di SRU kita? Karena ada satu orang itu yang pada waktu proses SAR itu dia ada, tapi pada waktu kita malam hari kita ngopi bareng-bareng di 3 SRU itu, ini anak ini enggak ada gitu. Dan kadang itu mereka pindah dari SRU 12 ke SRU 13, kadang itu pindah seperti itu. Enggak ada. Di SRU yang ada di pos 3 mereka bilang semuanya enggak ada. Terus ada dari beberapa orang tim SAR dari Basarnas yang penduduk asli situ juga atau orang Malang ya saya lupa waktu itu. Itu tanya, Mas, ciri-cirinya bagaimana? Gitu loh. Ciri-ciri orangnya bagaimana? Kulitnya putih, dia pakai jaket itu kayak ada bulunya. Terus matanya cenderung sipit seperti orang-orang Tionghoa. Terus tinggi, badannya agak kekar. Lalu si orang yang tanya ini tadi, yang dari Basarnas tadi tanya balik. Pakai shawl warna kuning enggak? Iya. Sesekali dia pakai shawl warna kuning, kalau enggak gitu dia dibuat ikat kepala. Oh ya sudah mas, enggak ada, sudah lupakan saja gitu. Akhirnya saya yang penasaran, tanyalah saya ke dia. Siapa mas itu? Beliau waktu itu bilang, itu Steven mas. Loh, siapa Steven ini siapa gitu loh. Itu korban hilang di Welirang di tahun 1998 yang sampai dengan saat ini tidak diketemukan. Yang ditemukan hanya syalnya dia yang warna kuning itu saja. Jadi di situ sudah mulai ada gangguan ya, kalau saya bilang gangguan dari hal yang dari dimensi lain. Sudah oke, proses evaluasi pada hari itu sudah ditutup dan lain-lain. Besoknya itu selama masa pencarian itu tidak ada kendala apapun. Malah kita menemukan beberapa bukti kehidupannya Ino. Dengan menemukan bungkus tadi yang saya bilang mari regal dengan rokok kretek gitu tadi. Tapi jaraknya berjauhan. Terus ada bekas perapian. Di mana itu? Itu masih di atas mas. Tidak jauh dari tempat dia hilang. Nah, itu akhirnya dia ketemu, itu bukti kehidupan itu masih ada, diperkirakan umurnya juga sekitar 2 atau 3 hari yang lalu dari bara apinya, dari arangnya kan bisa diketahui. Sampai akhirnya malam harinya proses evaluasi, nah di situ itu lagi yang membuat kita semua 59 orang yang ada di atas itu benar-benar tercengang gitu loh. Jadi pada waktu proses evaluasi dimulai jam 9 malam, di tengah-tengah proses evaluasi ada suara teriakan dari bukit sebelah.
Tolong, kayak suaranya kayak jauh. Tolong, kayak rintihan. Di sini butuh cahaya. Jelas banget kata-kata itu. 59 orang yang ada di situ tuh kedenger semua. Sampai akhirnya sama komandan SAR-nya saya itu waktu itu kalau nggak salah Om, Pak Andi apa ya namanya. Jimmy sini. Ya Om. Ini suara Ino bukan? Iya. Saya bilang seperti itu. Ini suara Ino bukan? Iya. Pada waktu saya ngobrol dengan ini komandan tim SAR yang ada di atas, tiba-tiba sorot lampu senter Mas dari arah bukit yang sebelah itu. Itu nyala ke atas. Tapi kayak senter yang mau kehabisan baterai itu. Mati. Terus habis itu nyala lagi, mati lagi. Teriak lagi lah dia. Tolong, di sini butuh cahaya. Wah, itu sudah. Sambil niup peluit dia. Terakhir peluit. Sudah kayak orang nggak kuat gitu. Jadi niupnya pun dia putus-putus. Di situ akhirnya sudah dipastikan lagi ke saya sama komandan tim SAR, kamu bisa membedakan suara peluit tanpa bola dan dengan bola? Bisa. Ini tadi tanpa bola kan? Iya, tanpa bola dan ini peluitnya Ino. Saya bilang kayak gitu. Karena saya tahu peluit yang dia bawa gandeng sama lonceng yang ada di tasnya dia. Oke, akhirnya nyiapkan lampu sorot itu yang segede meja gini, ini 2. Disorot dari bukit yang tempat kita evaluasi. Lalu tim yang lain itu menyiapkan tali untuk rappling karena nggak mungkin untuk mutar. Karena kalau mutar itu terlalu makan banyak waktu. Sampai akhirnya ada tim yang turun, rappling masang tali ini untuk jalur ke bukit sebelah. Setelah dicari selama 3 jam, bukitnya itu nggak lebar Mas, nggak luas bukitnya itu. Cuma di situ ada pinus. Nggak ada. Tidak ada bukti bahwasanya ada orang. Tidak ada bukti itu ada jejak kaki dan lain-lain. Tidak ada. Nggak ada orang? Tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali di bukit itu. Bahkan bukti-bukti jejak pun atau apapun tidak ada. Bukitnya kan nggak terlalu lebar Mas. Jadi disisir, waktu itu disisir sekitar kurang lebih 13-15 orang pun. Bukit segitu itu sudah sangat, jangkauannya sudah sangat mumpuni sekali. Tapi tidak ada ditemukan orang sama sekali di sini. Ino, kamu di mana? Mau kayak gimana coba? Yes, beberapa gangguan pada waktu proses SAR itu memang banyak pada waktu itu. Lalu gimana tuh Mas? Ya akhirnya kita tetap lanjutkan proses evaluasi sampai akhirnya selesai, kita mulai lagi. Sampai di hari ke-7 pencarian itu enggak ada masalah. Cuman kan saya dengarnya kan kalau di hari ke-7 itu kan proses SAR terakhir ya. Proses SAR terakhir yang dilakukan oleh tim SAR keseluruhan termasuk Basarnas dan lain-lain. Nah di luar itu nanti pihak keluarga yang kalau misalnya mau nambah waktu pencarian, pihak keluarga sendiri yang berperan. Ya, ini dari sisi sudut pandang Mas Jamie lah ya. Iya. Jadi saya tetap akhirnya membantu untuk mencari itu. Sampai akhirnya diketemukannya itu setelah proses penambahan waktu pencarian itu 3 atau 4 hari ya itu. Itu diketemukannya pun itu waktu saya baru turun dari atas. Saya untuk menemui ibu saya karena sepanjang saya ikut pencarian pada waktu itu. Ibu saya ini yang mengambil pakaian kotor saya dari tretes sana diantar oleh saya itu. Lalu kemudian memberikan pakaian bersih. Jadi saya nggak pulang sama sekali Mas. Tidak pulang sama sekali. Full di sana ya? Iya, selama waktu pencarian itu. Bahkan lebih cenderung memilih untuk ibu saya yang menemui saya waktu itu. Jadi waktu itu ibu saya sedang mau mengambil baju kotor saya dan mau memberi baju bersih. Saya barusan turun dari atas, saya akhirnya tidur di pangkuan ibu saya. Terus saya waktu tidur itu ternyata Ino ini diketemukan. Itu kurang lebih sekitar jam 4 sore. Jam 3, jam 4 sore. Terus saya barusan tidur kok itu. Di hari ke-8 pencarian ya? Iya. Di luar yang tadi Mas Jamie nyari sendiri ya? Iya. Di hari ke-8, kayaknya lebih Mas, hari ke-9 itu. 9. 9 kalau nggak salah. Pokoknya
tambahan waktu SAR itu kalau nggak salah sampai dia ketemu itu sekitar 2 hari dari 7 hari. Itu akhirnya saya bangun nyari orang loh, kok sepi nih, kemana semua orang-orang tim SAR yang ada di bawah. Terus saya dikasih tahu sama ibu saya, alhamdulillah Ino sudah ketemu. Loh, yang saya tanyakan langsung ke ibu saya cuma satu, dia hidup atau mati? Alhamdulillah masih hidup. Sekarang lagi perjalanan dibawa ke puskesmas Pandaan. Berarti nggak dibawa ke sini? Nggak dibawa ke sini. Tadi yang menemukan bapak-bapak 2 itu masih mau diinterogasi sama polisi, karena pada waktu itu juga melibatkan Polsek Pandaan juga ya. Sampai akhirnya setelah orang 2 ini, bapak-bapak ini bertemu dengan polisinya untuk diinterogasi, baru saya tanya, ketemunya bagaimana Pak? Saya itu tadi mau betulin itu Mas, mau betulin pipanya villa. Karena ada salah satu villa itu yang airnya itu mati. Jadi saya ke arah sumber mata air untuk ngecek pipa ini apakah ada yang patah atau bagaimana. Di perjalanan itu saya kedengaran suara dari bawah aliran sungai. Suara itu ngerintih, minta tolong. Lalu kemudian dia sempat berbicara, Pak, kalau misalnya Bapak tahu kabar beberapa hari yang lalu itu ada pendaki mahasiswa yang hilang di Welirang, itu salah satunya adalah saya. Tolong Pak, saya sudah tidak kuat. Jadi dia tuh ada di bawahnya batu besar Mas, di mana batu besar ini kayak nyantol ya antara tebing yang satu dan yang satunya gini. Jadi kayak ngambang batu ini. Dan si Ino ini sudah kayak nggak kuat lagi, bahkan untuk merangkak itu dia sudah nggak kuat. Jadi dia itu rest di bawahnya batu itu sambil mengeluarkan tangannya gini. Ini katanya bapaknya itu tangan itu penuh darah sama darah-darah kering Mas. Sebenarnya saya sendiri tuh takut ini manusia beneran atau bukan gitu kata bapaknya. Tapi akhirnya coba saya memberanikan diri, saya satu dari kita itu turun. Akhirnya beneran ada orang. Akhirnya ditarik dari situ Mas. Ditarik dari situ, diambilkan singkong rebus sama teh hangat si Ino ini sama bapaknya itu. Terus yang satunya lagi laporan ke pos jaga, pos perizinan, bahwasanya ada pendaki orang hilang ketemu di arah sebelah sana. Kalau ditarik garis kilometer mungkin sekitar dari titik 0 dia hilang sampai dia ketemu, ya di titik dia ketemu itu sekitar 30 kiloan, 30-32 kilo. Bahkan waktu itu akhirnya setelah di Surabaya saya tanya. Ini pas di rumah sakit? Enggak, dia setelah. Pada waktu dia dirawat di intensif di puskesmas dan di rumah sakit di Surabaya di RSI, itu tidak boleh dikunjungi. Jadi memulihkan psikis dan fisiknya dia. Lalu apa yang diomongin sama kalian berdua pertama kali itu pas ketemu? Waktu pertama kali ketemu itu saya yang jelas tanya kronologi bagaimana dia hilang itu Mas. Akhirnya dia itu cerita, ya itu Bang, pada waktu kita, kamu masih ingat atau enggak, pada waktu kita terakhir kali melewati 3 orang penambang, kamu notice nggak sih ke muka mereka bahwasanya mereka itu datar tanpa ekspresi gitu. Iya sih, cuman aku nggak curiga hal-hal yang aneh-aneh waktu itu. Nah setelah itu kan aku lompat, aku lompat itu aku masih bisa lihat kamu dari sudut mataku. Kamu jelas ngelihat aku lompat. Iya. Nah aku lompat itu Bang, blang, itu malam hari gitu. Kan kejadian itu kan tadi saya ceritakan sekitar jam 12:30 siang, antara jam 12:30 sampai jam 1 siang ya. Dia sampai hilang visual dari saya itu. Itu dia lompat, plek, gini kayak sekejap mata itu dia itu loh, kok malam hari gitu loh. Malam hari terus, dan sepertinya itu saya nggak ada di Welirang gitu. Malam hari batasnya cuma tanah lapang, padang rumput lapang, luas, nggak ada putusnya sama langit. Lah di langit kamu masih bisa lihat bulan sama bintang enggak? Saya bilang kayak gitu. Masih ada, bulan sama bintang itu ada. Cuman di situ tuh cuma tanah lapang luas, nggak ada putusnya, sama gelap malam hari. Makanya aku bisa bilang itu malam hari karena di situ ada bulan sama bintang. Sampai akhirnya itu aku bener-bener
bingungnya apa, aku mau harus cari jalan keluar kalau semuanya lapangan gitu loh. Sampai dia naruh tasnya, katanya dia itu naruh tas, akhirnya jalan radius sekitar 100 meteran sampai tasnya itu masih bisa terlihat untuk cari jalur lain. Lalu dia melingkar searah jarum jam, melingkari tasnya untuk cari jalur. Nggak ketemu, itu beberapa kali Bang tak lakuin. Sampai bener-bener aku ngerasain kayak putus asa, aku kembali lagi ke tas. Akhirnya aku di tas itu aku sandar sudah desperate wis, ya apa aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Jamku bunyi, tak lihat jam itu 6.13 atau 6.18 gitu, saya lupa. Pokoknya itu jam 6 Pagi. Nah gini, logikanya dia berpikirnya seperti ini. Kalau tadi aku hilang siang hari dan sekarang jamku ini bunyi pukul 6, berarti ini seharusnya pukul 6 maghrib. Akhirnya dia punya inisiatif untuk ambil tayamum, dia sholat di samping tasnya. Dia sholat di samping tasnya, setelah sholat maghrib di samping tasnya, dia di salam terakhir dia ngusap muka. Ternyata ini dia tadi sholat di atas batu dan tasnya itu ada di bawah batu. Dan dia sudah di bawah jurang, di dasar jurang di antara tebing satu dan tebing yang satu. Nah itu Bang, langsung akhirnya aku bilang, ini aku sudah balik di Welirang. Kalau yang tadi itu aku nggak tahu di mana. Ini berarti ini sudah Welirang. Karena saking happy-nya dia, kembali lagi ke Welirang, dia lupa teori antara punggungan gunung dan ceruk gunung. Dia nggak naik ke atas, nggak mencoba mencari jalan naik ke atas, tapi dia lihat air ngalir karena pada waktu itu musim hujan ya. Dia ngelihat air ngalir ke bawah, akhirnya dia langsung inisiatif untuk ngikutin air ini turun ke bawah. Akhirnya dia melakukan perjalanan ini tadi. Aku itu sempat di perjalanan aku nyusuri air itu Bang. Aku itu sampai lihat tanganku, lihat badanku. Jangan-jangan aku memang selama ini pingsan gitu loh. Tapi kok nggak ada bekas luka gitu. Itu awal-awal itu. Sampai akhirnya itu aku itu kepentok di air terjun yang pertama. Itu tapi aku masih bisa bedakan yang mana yang dalam, yang mana yang tidak. Sampai akhirnya aku menjatuhkan diri dari air terjun yang pertama itu ke bawah. Dan masih selamat, nggak ada luka, nggak ada apapun. Dari situ itu aku yang agak lama. Dari setelah air terjun kedua itu aku yang agak lama. Karena pada waktu itu aku harus sudah benar-benar bisa memanage tenaga. Jadi dia itu memperhitungkan tenaga yang tersisa dari dirinya dia tanpa makan, masih hanya minum. Karena pengakuannya dia waktu itu dia tanpa makan dan hanya minum. Dia hanya bergerak satu harinya itu hanya selama 2 jam. Sisanya dia buat diam atau tidur. Pokoknya tidak bergerak untuk menghemat tenaganya dia. Sampai dia menemukan bawahnya gunung. Nah aslinya di perjalanan kan, dia ini tadi akhirnya cerita juga pada waktu proses SAR. Aku lihat kamu, lihat tim SAR yang ada anjingnya itulah kamu itu lewat gak jauh dari aku ada. Aku pada waktu rest kamu itu lewat sama teman-teman tim SAR yang lain itu yang bawa anjing itu. Aku itu panggil kamu, Bang aku itu panggil kamu tapi kamu itu gak noleh sama sekali. Dan kayaknya itu kalian itu ngobrol tapi suara itu juga gak tak denger gitu loh. Kayak apa Mas ya, kayak mungkin terbatas oleh ruang hampa mungkin ya. Jadi kalian tuh kayaknya ngobrol tapi aku itu nggak bisa denger obrolan kalian. Aku teriak-teriak pun sampai rasanya mau putus tenggorokan kalian juga nggak noleh, nggak ada yang noleh gitu. Berarti kamu waktu itu iya, ya di jalur itu, ya di jalur yang kamu cari, sampai akhirnya kalian kembali itu. Terus habis itu sudah dia juga cerita, terus akhirnya aku ketemu kepentok lagi sama air terjun yang kedua itu yang udah malamnya itu aku tidur di sarang babi, dia bilang kayak gitu. Udah malamnya itu aku tidur di goa yang ternyata itu sarang babi. Paginya kayak sudah agak linglung, udah tenaga makin habis, kepentok lagi sama air terjun. Nah sebelum aku kepentok sama air terjun itu aku kelihatan tuh anak kecil-kecil Bang. Itu kayak mainan di sungainya itu. Terus aku itu ngerasanya aku sudah dekat pemukiman. Karena ada anak-anak kecil mainan di air gitu, mainan di sungai. Jadi dia itu agak lebih semangat lagi maju langkahnya buat deketin anak-anak ini tadi. Ternyata sebelum begitu dekat, anak-anak ini tadi notice kalau misalnya ada Inok datang itu tadi, tiba-tiba kabur Mas.
kabur naik semuanya gitu, nggak tahu kabur kemana, sampai dia bilang, aku mau tanya, dia itu bilang kayak gitu. Itu sudah ada anak kecil-kecil ini tadi. Lah, tidak lama dari anak-anak kecil kabur itu Bang, di belakang tuh kayak ada suara gemuruh. Aku sudah curiga ini air bah dari atas. Suara gemuruhnya itu diikuti sama air coklat itu sudah ngalir katanya di kakinya dia. Wah, itu aku harus cari pengamanan benar-benar supaya aku nggak keseret sama air bah. Aku lari ke ujung ke tempat anak-anak ini tadi mainan itu, ternyata itu ujung dari sungai dan itu air terjun lagi ke bawah. Akhirnya dia cuman karena udah desperate Mas ya. Udah makin desperate. Sampai dia itu akhirnya punya pemikiran seperti ini. Bagaimanapun juga aku harus ketemu dalam kondisi mati ataupun hidup. Kalaupun aku ini mau menerjunkan diri lagi dari air terjun bersama air bah, dan kalaupun misalnya aku pun mati, paling tidak jasadku diketemukan. Jadi setidaknya itu orang rumahku masih bisa melihat kondisi terakhirku bagaimana. Jadi dia sampai sudah punya pemikiran yang seperti itu, sampai akhirnya tasnya ini tadi ditali di air terjun yang kedua itu tadi. Karena dia nggak mau memperburuk keadaan ya, kameranya tadi kalau misalnya dia menerjunkan diri kan ini lebih tinggi, dia nggak tahu yang mana yang dalam dan yang dangkal karena sudah tercampur dengan air bah, semuanya coklat. Akhirnya tasnya ditali di situ, kalau misalnya aku masih hidup aku akan kembali ambil ini. Akhirnya dia menerjunkan diri. Mahasiswa UPN Surabaya dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Welirang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mahasiswa UPN Surabaya ini dilaporkan hilang pada hari Rabu, tanggal 26 Desember lalu saat hendak turun dari pendakian. Ini kayaknya kalau Mas Inoknya diundang nih, wah ini luar biasa banget ya. Iya Mas. Gimana guys, Mas Inok perlu diundang nggak? 10.000 komen di bawah. Nah, Itu saat itu saya dengar juga Mas Jamie ini sempat dituduh ya? ya di hari pencarian ke-7 ya. Bukan dituduh ya, diduga Ya. melakukan pembunuhan terhadap Inok. Ya, praduga tak bersalah ya. Jadi ada beberapa kelompok yang waktu itu ikut SAR itu komandannya pada waktu evaluasi hari terakhir, hari ke-7 pencarian di pos perizinan. Waktu itu ada yang datang, Kapolsek juga datang, terus komandan-komandan tim SAR yang lain itu berkumpul di tempat itu. Kita dirapatkan dalam satu ruangan tentang proses evaluasi yang selama ini SAR berjalan. Sampai akhirnya ada satu orang komandan tim SAR itu yang nyeletuk ya ke arah saya. Kalau saya ingat-ingat itu rasanya ya dongkol ya, mau nangis mau kayak gimana. Saya dituduh membunuh teman saya sendiri karena pada waktu itu alasannya dia karena adalah saya saksi tunggal. Tidak menutup kemungkinan untuk saya berbuat kejahatan dengan menghilangkan nyawa teman saya hanya untuk memiliki barang yang ada di tasnya dia. Kamera yang satu set itu tadi Mas. Karena kamera satu set itu kalau misalnya waktu itu di total ya nilainya sekitar kurang lebih antara 60 jutaan lah. Lumayan di tahun 2012. Ya lumayan memang. Jadi dia berasumsi seperti itu sampai akhirnya ada omongan yang menuduh seperti itu kan. Ya waktu itu saya ya dongkol ya kayak gimana karena di situ ada Bapak Kapolsek juga ya. Kalau misalnya mau seperti itu membuka sebuah alibi yang seperti itu loh. Ya saya jawab. Kalau memang saya itu seperti yang Bapak tuduhkan, seharusnya saya sudah tidak di sini. Bahkan sejak dari hari pertama teman saya hilang saya tidak ada di sini. Ini Pak bukan tentang mahal atau tidaknya sebuah barang. Tapi ini lebih cenderung kepada masih selamat atau tidakkah teman saya di atas. Saya juga nggak tahu. Teman-teman saya di sini juga nggak tahu semuanya. Tapi Bapak dengan bicara seperti itu tuh menyakiti hati saya dan menyakiti hati tim SAR yang lain. Yang selama ini berjuang mati-matian untuk mencari keadaannya teman saya ini di atas itu hidup atau mati. Itu sebelum ditemukan Mas, itu sebelum Inok ditemukan. Saya
dengan Bapak bilang seperti ini tuh saya benar-benar nggak habis pikir gitu loh. Seharusnya Bapak tidak mengucapkan seperti ini pada waktu semua kita di sini evaluasi yang seperti ini. Mungkin Bapak bisa bilang 4 mata dengan Bapak Kapolsek, dan mungkin nanti yang mengintegrasi mungkin dari pihak kepolisian, mungkin itu lebih tidak menyakitkan buat saya gitu. Bukan secara umum seperti ini, akhirnya Bapak bilang seperti itu tanpa Bapak tahu fakta yang ada di atas. Karena Bapak kan selama ini ada di bawah aja. Anak buah Bapak yang ada di atas. Tanya anak buahnya, Pak. Jangan asal ngomong. Gimana saya nyari teman saya? Saya dalam kurun waktu 1 minggu sampai nggak kehitung saya naik turun Welirang itu berapa kali. Sampai akhirnya saya setelah Ino ditemukan dan agak lama, sekitar bulan Februari saya dinyatakan kena gangguan fungsi hati. Karena over. Kecapean, batas tenaga maksimal sudah. Ya itulah, benar-benar ceritanya itu buat saya sampai dengan saat ini nggak bakal bisa lupa. Karena ya ini tentang pertemanan, tentang bagaimana tanggung jawab kita dengan teman kita, rekan kita, partner kita pada waktu kita di alam bebas. Jangan sampailah untuk teman-teman yang lain itu meninggalkan temannya pada waktu temannya itu tidak bisa mencapai tujuan kalian bersama. Alangkah baiknya egoisnya diturunkan dulu demi kepentingan bersama supaya sama-sama selamat. Karena kan tidak sedikit juga Mas yang kayak gitu. Hanya temannya ditinggal muncak, yang satunya nggak kuat ditaruh di tenda sampai akhirnya meninggal. Ada kan yang seperti itu. Itu Inok kalau boleh tahu Mas, berapa lama akhirnya bisa jadi pulih lagi? Kurang lebih sekitar 2 minggu itu Mas. Sudah enakan ya? Iya, sudah 2 minggu itu dia sudah mulai bisa benar-benar bercerita yang enak itu. Itu juga ketemu saya kan sudah di Surabaya, dia bisa cerita. Jadi kronologi yang dia sampaikan dengan kronologi yang ada di saya itu sama, sinkron gitu loh. Cuman kenapa pada waktu itu nggak langsung ketemu, itu yang jadi pertanyaan sampai dengan saat ini. Padahal kita sudah bersinggungan di situ. Iya, yang aneh itu juga kan kenapa si Inok ngerasa dari pagi tiba-tiba jadi malam, dari siang tiba-tiba jadi malam. Iya. Ada beberapa teman juga yang mendengar kesaksiannya Inok seperti itu dia membuat kesimpulan bahwasanya berarti pada kamu waktu seperti itu kamu menembus dimensi yang lain gitu loh. Menembus dimensi yang lain. Jadi mungkin itu yang kamu masukin adalah dimensi di luar dari dimensi manusia. Cuman kita juga nggak tahu kebenarannya bagaimana, faktanya seperti apa kan, kita juga nggak mau ambil kesimpulan yang sepihak saja. Karena memang kejadiannya ceritanya seperti itu, ya sudah, yang sudah. Berarti untuk kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi. Baik bertutur kata pada waktu di alam bebas ataupun yang lainnya lah. Setelah itu masih daki gunung bareng Inok lagi? Waktu itu saya sendiri juga ada rasa trauma Mas. Si Inoknya juga dulu itu sempat memulihkan diri, dan saran dari teman-teman dari tim SAR itu juga sebaiknya kalian diam dulu di rumah sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Jangan naik-naik dulu. Ya akhirnya kita sempat vakum dari naik gunung, dari kegiatan alam bebas. Cuman dia tetap lanjut foto ya, karena dia mungkin juga hobinya di fotografi. Saya juga menyelesaikan tugas-tugas saya yang lain. Sampai akhirnya kita ketemu lagi itu pada waktu itu dia sudah memiliki toko outdoor ya. Terakhir berapa itu ya saya ketemu dia. Sudah lama sekali. Oke, berarti terakhir ketemu Inok udah lama? Sudah lama, sebelum saya berkeluarga. Kenapa? Trauma atau memang udah jalannya aja Mas? Karena waktu itu saya sudah pindah juga Mas. Dari Surabaya saya pindah ke Pasuruan. Oh. Saya sudah pindah ke Pasuruan. Kita sudah miskomunikasi sudah lama. Jadi terakhir itu ya pada waktu saya sowan ke tokonya dia. Kalau dia nonton mau ngomong Mas? Ya ini apa ya? Menurut saya kisah hidup yang paling gak bisa dilupakan sama kamu. Kalau misalnya kamu nonton acara ini, bolehlah kita berkontak lagi. Karena selama ini juga saya susah untuk nyari kontakmu.
Ini pilihan pria dewasa biasanya kayak gini. Oke Mas Ino, kalau nonton ditunggu nih ceritanya nanti di RJL. Ayo bantu guys, 10.000 komen. Makasih nih Mas udah datang dan bercerita di RJL ya. Siap, sama-sama. Oke, live dari Malang. Gue rasa demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dan dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, tapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri, dan ciao.